langkah pertama kita lakukan adalah menyetop, mengunci impor jagung. Kami tidak akan keluarkan lagi rekomendasi. Yang kedua adalah Bulog, Sinergi Bulog melakukan penyerapan dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Harganya 4.200 per kilogram. Kemudian Asosiasi Jagung juga bagaimana direct langsung ke petani. Bulog juga langsung ke petani sehingga ke depan harga terangkat kembali. Mimpi kita adalah petaninya untung, pedagangnya juga tersenyum, kemudian GPMT bahagia, peternaknya juga senang. Jadi kita menjaga keseimbangan sehingga semua pihak merasa untung. Indonesia sedang berada di persimpangan sejarah yang sangat penting. Di saat banyak negara di dunia mulai khawatir terhadap ancaman krisis pangan, Indonesia justru mulai menunjukkan arah yang berbeda. Konflik geopolitik, perubahan iklim, hingga gangguan rantai pasok global membuat harga pangan dunia terus bergejolak. Banyak negara mulai membatasi ekspor bahan makanan demi menjaga kebutuhan rakyatnya sendiri. Situasi ini membuat ketahanan pangan menjadi isu yang semakin serius dan strategis di tingkat global. Namun di tengah kondisi dunia yang penuh ketidakpastian itu, Indonesia perlahan mulai membangun optimisme baru. Negara yang selama bertahun-tahun identik dengan impor pangan, kini mulai berbicara tentang surplus produksi dan peluang ekspor. Perubahan narasi ini tentu menarik perhatian banyak pihak, sebab tidak mudah bagi sebuah negara berkembang untuk keluar dari ketergantungan impor dan mulai percaya diri berdiri sebagai pemasok pangan bagi negara lain. Pemerintah Indonesia melalui berbagai kebijakan mulai menunjukkan keseriusannya dalam memperkuat sektor pertanian nasional. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjadi salah satu sosok yang paling aktif menyampaikan perubahan besar tersebut. Ia menegaskan bahwa Indonesia tidak lagi hanya fokus pada ketahanan pangan, tetapi mulai bergerak menuju kedaulatan pangan. Artinya, Indonesia bukan hanya ingin mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga memiliki kapasitas untuk membantu memenuhi kebutuhan negara lain. Pernyataan ini tentu terdengar sangat ambisius, apalagi di saat banyak negara justru sedang mengalami kesulitan menjaga pasukan pangan domestik mereka sendiri. Namun pemerintah menyebut bahwa optimisme tersebut bukan sekedar wacana kosong. Semua didasarkan pada data produksi yang diklaim terus mengalami peningkatan dalam beberapa waktu terakhir. Salah satu komoditas yang paling banyak mendapat perhatian adalah jagung. Pemerintah menyatakan bahwa Indonesia siap melakukan ekspor jagung dalam jumlah besar tahun ini. Kesiapan ekspor tersebut dianggap sebagai tanda bahwa produksi nasional mulai mengalami surplus. Kabar ini menjadi angin segar bagi para petani, karena terbukanya pasar ekspor bisa membantu menjaga stabilitas harga dan meningkatkan keuntungan hasil panen. Tidak hanya jagung, komoditas kelapa juga mulai menunjukkan potensi yang sangat besar. Permintaan global terhadap produk turunan kelapa meningkat cukup tajam dalam beberapa tahun terakhir. Indonesia yang memiliki wilayah tropis luas tentu melihat kondisi ini sebagai peluang emas. Harga kelapa di tingkat petani kini mulai mengalami kenaikan dibanding beberapa tahun sebelumnya. Banyak petani yang sebelumnya kesulitan karena harga terlalu murah, kini mulai merasakan dampak positif dari meningkatnya kebutuhan pasar internasional. Kondisi ini membuat semangat sektor perkebunan rakyat kembali tumbuh. Di berbagai daerah, petani mulai berani memperluas lahan dan meningkatkan produksi karena melihat adanya harapan yang lebih baik. Setelah bertahun-tahun menghadapi harga yang tidak stabil dan keuntungan yang minim, kini sektor pertanian perlahan kembali dipandang sebagai bidang yang menjanjikan. Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa ekspor bukan berarti mengorbankan kebutuhan dalam negeri. Prioritas utama tetap menjaga ketersediaan pangan nasional agar masyarakat tidak mengalami kelangkaan ataupun lonjakan harga. Karena itu, ekspor disebut hanya dilakukan ketika stok domestik dinilai aman dan produksi benar-benar berada dalam kondisi surplus. Pendekatan ini dianggap penting agar Indonesia tidak mengulangi kesalahan di masa lalu. Dulu pernah terjadi situasi ketika ekspor dilakukan secara agresif, tetapi akhirnya justru memicu gangguan pasokan di pasar lokal. Kini pemerintah mengklaim lebih berhati-hati dengan menggunakan data produksi nyata di lapangan sebagai dasar pengambilan keputusan. Di sisi lain, pembangunan sektor pangan juga mulai diarahkan lebih merata ke berbagai wilayah Indonesia. Selama ini, Pulau Jawa menjadi pusat utama produksi pangan nasional. Namun pemerintah kini mulai menyiapkan kawasan di luar Jawa sebagai lumbung pertanian baru. Salah satu daerah yang mulai mendapat perhatian besar adalah Kalimantan Barat, khususnya Kabupaten Bengkayang yang diproyeksikan menjadi sentra produksi jagung nasional. Langkah ini menunjukkan bahwa agenda pangan kini tidak lagi dipandang sekedar urusan pertanian biasa. Pangan telah berubah menjadi isu strategis nasional yang melibatkan banyak pihak, termasuk pemerintah daerah, aparat keamanan, hingga berbagai lembaga negara lainnya. Dalam konteks global, posisi sebagai negara pengekspor pangan tentu memberikan keuntungan geopolitik yang sangat besar.
Negara yang mampu memasuk kebutuhan pangan biasanya memiliki pengaruh lebih kuat dalam hubungan internasional. Karena itulah, wacana ekspor beras ke beberapa negara ASEAN mulai dibicarakan secara serius. Malaysia menjadi salah satu negara yang disebut siap menerima pasokan beras dari Indonesia. Jika langkah ini benar-benar berjalan lancar, maka posisi Indonesia di kawasan Asia Tenggara akan semakin diperhitungkan. Pangan kini bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga alat diplomasi dan kekuatan strategis sebuah negara. Negara yang memiliki cadangan pangan kuat akan lebih dihormati dibanding negara yang terus bergantung pada impor. Dalam situasi dunia yang semakin tidak stabil, kemandirian pangan menjadi bagian penting dari pertahanan nasional. Meski begitu, tantangan besar tetap ada di depan mata. Produksi pangan sangat dipengaruhi oleh faktor cuaca dan iklim. Perubahan musim yang tidak menentu masih menjadi ancaman serius bagi sektor pertanian Indonesia. Resiko gagal panen bisa terjadi kapan saja jika sistem pertanian tidak dibangun secara kuat dan modern. Selain itu, persoalan distribusi dan infrastruktur juga masih menjadi pekerjaan rumah besar. Banyak hasil panen petani sebenarnya melimpah, tetapi terkendala penyimpanan dan distribusi ke berbagai daerah. Akibatnya, surplus di satu wilayah belum tentu membuat seluruh daerah berada dalam kondisi aman. Karena itulah, pembangunan infrastruktur pangan menjadi sangat penting agar hasil produksi bisa tersalurkan secara merata. Di tengah pantangan tersebut, teknologi mulai memainkan peran penting dalam transformasi pertanian Indonesia. Penggunaan bibit unggul, mekanisasi pertanian, hingga digitalisasi distribusi perlahan mulai diterapkan di berbagai daerah. Walaupun belum sepenuhnya merata, perubahan ini mulai menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan produktivitas. Bagi banyak petani, situasi saat ini memberikan harapan baru. Kini mereka mulai kembali dipandang sebagai ujung tombak ketahanan negara. Selama ini petani sering dianggap hanya pelengkap pembangunan, padahal tanpa mereka, tidak ada pangan yang bisa menjaga stabilitas bangsa. Karena itu ketika harga hasil panen mulai membaik dan akses pasar semakin terbuka, semangat di desa-desa Indonesia ikut bangkit. Pada akhirnya, perjalanan menuju kedaulatan pangan memang belum selesai. Namun langkah besar sudah mulai terlihat. Dari sawah-sawah di desa, perkebunan di pelosok daerah, hingga kebijakan besar di tingkat nasional, semuanya sedang bergerak menuju arah yang sama. Indonesia sedang mencoba mengubah sejarahnya sendiri, dari negara yang dulu identik dengan impor pangan, menjadi negara yang mulai percaya diri berdiri sebagai pemasok dunia. Jika momentum ini terus dijaga dengan konsisten, bukan tidak mungkin beberapa tahun ke depan dunia akan melihat Indonesia bukan lagi sebagai negara berkembang biasa, melainkan sebagai salah satu penentu stabilitas pangan global.